Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisik Fisikasi, channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang teori kinetik gas. Kita saksikan videonya. Nah, baiklah, kita mulai saja dengan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian mol dan massa molekul. Ya. Pertama kita harus tahu yang namanya 1 mol zat. Ya. 1 mol zat itu adalah banyaknya zat yang mengandung Na molekul atau partikel. Jadi dalam 1 mol zat itu terdapat Na molekul atau partikel. Nah, Na itu adalah bilangan Avogadro, ya, Na. Bilangan Avogadro. Nah, besarnya Na itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Jadi dalam 1 mol zat itu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Itu artinya, ya. Nah, sekarang kita akan lihat di sini massa sebuah molekul. Ya, jadi kalau di dalam 1 mol itu ada banyak sekali molekul, nah massa sebuah molekul itu adalah massa atomnya dibagi Na. Ya. Jadi massa atom dalam satuan gram per mol, ya, dibagi bilangan Avogadro-nya, dibagi Na. Ya. Nah, jadi M0 itu adalah M per Na. Ya. M itu adalah massa atom dalam satuan gram per mol, atau sering disebut dengan massa molar. Ya. Sedangkan Na adalah bilangan Avogadro. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan lagi, bagaimana hubungan antara massa dan mol. Ya. Jadi massa gas di sini, ya, massa gas itu adalah jumlah mol dikali massa atomnya atau massa molarnya. Ya. Jadi M itu adalah N kali M. Nah, kemudian di sini N ini, jumlah mol itu adalah sama dengan massa dibagi massa molar. Ya, M per M. Ya. Nah, untuk jelasnya akan kita lihat contoh soalnya berikut ini. Ya, contohnya di sini kita mempunyai 9 gram aluminium. Ya. 9 gram aluminium, di mana aluminium tadi mempunyai massa molar 27 gram per mol. Ya. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya atom dari 9 gram aluminium ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita harus cari yang pertama adalah jumlah molnya. Ya, jumlah mol itu N. Ya. N sama dengan M dibagi MR, gitu ya, dibagi M. M besar, ya. Nah, sama dengan M-nya adalah 9 gram dibagi dengan 27 gram per mol. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini gram dan gram di sini hilang, 9 dibagi 27 itu adalah sama dengan 1/3, gitu ya. Nah, satuannya adalah mol, ya. Jadi jumlah zatnya adalah 1/3 mol. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari berapa banyaknya partikel atau berapa banyaknya atom dalam 9 gram itu, kita bisa ngitung di sini N, banyaknya partikel itu adalah N dikali Na. Banyaknya mol dikali Na, ya. Karena di dalam 1 mol itu terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi kita kalikan di sini 1/3 mol dikali Na-nya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23, gitu kan? Satuannya apa di sini? Molekul per mol. Nah, jadi molnya bisa hilang nih. Nah, kita lihat nih, 1/3 kali 6, ya, itu ada sama dengan 2, sekian, ya, kali 10 pangkat 23 molekul. Ya. Atau di sini adalah 2,01, ya. Bisa dibulatkan 2,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, karena ini aluminium, maka di sini mungkin molekulnya itu berupa atom. Jadi 2,01 kali 10 pangkat 23 atom. Ya.
Ini jumlah partikelnya. Ya, bagian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang persamaan gas ideal. Ya. Nah, sebelumnya ketika kita membahas tentang kalor, kita sudah membahas tentang hukum Boyle-Gay-Lussac, di mana kita punya persamaan PV per T adalah konstan. Ya. Masih ingat tentu saja ini ya. Nah, dalam hal ini ternyata PV per T ini konstan itu bergantung kepada yang namanya jumlah mol, ya, bergantung kepada jumlah zatnya. Dan R di sini adalah suatu konstanta. Jadi PV per T konstan bergantung kepada jumlah molnya N, ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan yang namanya persamaan umum gas ideal, dituliskan PV sama dengan nRT. Jadi T pindah ke sini ya. Jadi PV nRT ini terkenal sekali sebagai persamaan gas ideal. Di mana P itu adalah tekanan gas dalam satuan Newton per meter persegi, V itu adalah volume gas dalam meter kubik, T adalah suhu gas dalam Kelvin. Ingat ya, kalau kita sudah membahas tentang gas, maka suhu harus dalam Kelvin. Ya. Sedangkan N adalah jumlah zat satuannya mol, dan R itu adalah tetapan gas umum, ya, tetapan umum gas. Ya. Nah, satuan Newton per meter persegi, meter kubik, Kelvin, dan mol ini adalah kalau kita menghitung dalam sistem internasional atau SI. Nah, sekarang yang namanya tetapan umum gas ini ada beberapa angka yang kita punya ya. Yang pertama, kita punya R sama dengan 8,314 kalau satuannya Joule per mol Kelvin ya. Nah, R itu bisa saja angkanya 8.314, tapi satuannya apa? Joule per kilomol Kelvin ya, beda di sini per kilomol. Kilo itu kan 1000, kalau 8.314 dibagi 1000 itu kan 8,314. Nah, jadi kilonya hilang jadi mol ya, jadi sama aja. Atau kadangkala kalau di kimia itu menggunakan R yang angkanya 0,082, satuannya adalah liter atmosfer per mol Kelvin. Jadi Kelvin selalu ya dalam satuan Kelvin. Nah, kemudian kalau kita itu punya jumlah mol itu N sama dengan M per M, massa per massa molar, maka PV nRT itu N-nya kita ganti dengan M per M ya. Jadi PV sama dengan M per M RT. Nah, jadi kalau kita mau menghitung massa ya berarti massa kita pisahkan di situ. Atau mencari apa saja. Jadi persamaannya bisa berubah seperti ini. Nah, misalkan kita ingin menghitung massa dibagi volume. Ya, jadi kalau massa dibagi volume, maka ini sama dengan M-nya pindah sini. Sama dengan P kali M, tekanan kali massa molar dibagi RT, dibagi tetapan umum gas dan dibagi suhu. Nah, kita tahu yang namanya M per V itu adalah massa jenis, massa dibagi volume itu massa jenis. Jadi massa jenis gas itu adalah dapat dihitung dari tekanan dikali massa molar dibagi RT. Ya, ini massa jenis gas. Nah, kemudian kita juga punya jumlah partikel ya. Jumlah partikel itu N besar itu sama dengan N kali Na. Jumlah mol kali bilangan Avogadro. Atau dengan kata lain di sini N-nya, N kecil itu, jumlah mol itu adalah N per Na. Ya. Nah, sehingga kalau kita tahu persamaan gas ideal PV nRT, nah N-nya kita ganti ini. N per Na, ya, diganti N-nya. Nah, di sini kita punya satuan konstanta yang baru yaitu R per Na, ya. R per Na itu adalah suatu konstanta K, ya. Konstanta yang baru. Sehingga rumusnya PV itu adalah NKT, ya. Di mana K itu adalah pembagian antara R dibagi Na, ya, R per Na, ya. Nah, kalau kita masukkan R-nya di sini dibagi dengan Na bilangan Avogadro, kalau kita hitung adalah 1,38 kali 10 pangkat 23 min 23 Joule per Kelvin. Nah, ini adalah konstanta K. Jadi kita punya persamaan gas ideal bisa PV-nRT, ya, atau bisa juga kita pakai PV-nKT, ya, gitu. Nah, kita akan lihat contoh-contoh soalnya berikut ini.
Ya, baiklah kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita punya tangki yang bervolume 3000 cm3 ya, atau bisa diubah menjadi 3 liter atau 3 kali 10 min 3 meter kubik. Kemudian berisi gas oksigen pada suhu 27 Celcius, 27 tambah 273, 300 Kelvin gitu ya. Kemudian tekanan pada alat itu adalah 25. Jadi alat itu punya alat pengukur suhu menunjukkan 25 atmosfer. Nah, sebenarnya tekanan mutlaknya itu adalah 25 ditambah 1 karena tekanan udara luarnya adalah 1 atmosfer ya. Jadi tekanan mutlaknya adalah 25 tambah 1 sama dengan 26 atmosfer. Nah, 1 atmosfer itu adalah 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, sehingga 26 atmosfer itu adalah 26 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ya, ini pembulatannya ya, 10 pangkat 5. Nah, kemudian M-nya, massa molarnya itu adalah 32 kg per kilomol. Ini bisa aja kita ubah menjadi 32 gram per mol. Angkanya nggak berubah karena kilo dengan kilo bisa dicoret ya. Jadi kilogram per kilomol atau gram per mol sama angkanya ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah massa dari gas yang ada di dalam tangki tersebut. Nah, kita pakai rumus PV sama dengan M per M RT. Nah, kita pakai yang pertama kalau R-nya itu adalah ini 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin ya. Sehingga massa di sini dapat kita hitung dengan rumus jadi PV kali M dibagi R kali T. Jadi seperti ini rumusnya ya. Nah, rumus massanya seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan angkanya di sini ya. Nah, P-nya tekanannya itu adalah sama dengan 26 atmosfer ya di sini kalau dalam atmosfer. Atmosfer. Volumenya adalah 3 liter. 3 liter ya di sini. Kemudian M-nya adalah kita pakai yang itu. 32 gram per mol. Ya. Kita bagi dengan R-nya itu kita pakai yang ini. 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Dikali T suhunya itu adalah 300 Kelvin. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat nih, liternya bisa dihilangkan, atmosfer hilang, Kelvin hilang, mol dihilangkan ya. Sehingga akhirnya nanti dapat dihitung dalam satuan gram ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah di sini 100 gram ya, kira-kira ya 101 gram. Jadi tinggal kalikan dibagi. Nah, kalau dalam kilogram berarti 0,10 kilogram. 101 ya. Nah, kalau dalam soal itu berarti adalah sama dengan 0,1 kilogram. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan R-nya adalah 0,082. Nah, kita bisa juga menggunakan R-nya itu 8.314 Joule per kilomol Kelvin. Ya. Nah, M-nya masih sama. Massa dari gas ini adalah sama dengan P, V, M per R kali T. Nah, P-nya itu harus satuannya yang Newton per meter persegi. Jadi di 26 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Volumenya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Gitu ya. M-nya di situ adalah 32 kilogram per kilomol. Ya. Dibagi, nah R-nya itu adalah sama dengan 8.314 Joule per kilomol Kelvin kali ini 300 Kelvin. Ya. Kita lihat di sini. Kilomolnya bisa hilang. Kelvin hilang, ya. Meter persegi dengan meter kubik. Di sini tinggallah meter ya. Newton meter, kita tahu Newton meter itu adalah sama dengan Joule, ya.
Nah, sehingga di sini Newton, meter dengan Joule hilang. Ya. Sehingga masanya itu langsung sama dengan kilogram nanti satuannya. Ya. Jadi tinggal kalikan 26 kali 1045 kali 3 kali 10 min 3 kali 32 dibagi ini. Nah, hasilnya adalah kalau dihitung adalah 0,1 kilogram. Ya. Jadi ada dua cara di sini menggunakan R yang satuannya liter atmosfer per mol Kelvin atau Joule per kilomol Kelvin. Hasilnya sama saja. Nah, hanya perlu diketahui kalau liter atmosfer per mol Kelvin berarti volume harus liter, tekanannya atmosfer. Ya, itu aja. Jadi sama saja hasilnya. Ya, untuk contoh soal yang ketiga, kita punya suatu gas yang menempati ruangan sebesar 300 cm3, kemudian suhunya 27 Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin jadi 300 Kelvin, tekanan 1 atmosfer kita biarkan saja. Ya. Nah, kemudian gas tersebut dinaikkan suhunya menjadi 127 Celcius, jadikan Kelvin adalah 400, seperti ini ya. Tekanannya 2 kali semula, 2 kali semulanya 1 atmosfer adalah 2 atmosfer. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah volume gas itu sekarang, ya, V2. Nah, kita punya persamaan gas ideal PV/nRT atau PV per T sama dengan N kali R. Nah, N kali R ini adalah konstan. Sehingga kita punya persamaan P1V1 per T1, kondisi 1 sama dengan P2V2 per T2, kondisi yang kedua. Nah, tinggal kita masukkan nih P1-nya. 1 atmosfer, V1-nya 300 cm3, dibagi T1-nya 300 Kelvin, sama dengan P2-nya 2 atmosfer, V2 dicari. Nah, dibagi T2-nya adalah 400 Kelvin. Nah, atmosfernya bisa dihilangkan, Kelvin bisa hilang, 300 hilang di situ ya. Nah, sehingga satuan V2 itu nanti adalah tinggal cm3. Ya. Nah, kalau kita hitung V2 itu adalah 400 dibagi 2. Perkalian silang ya. 400 dibagi 2. Nah, kalau kita hitung ini adalah 200 cm3. Nah, ini adalah V2-nya. Dan di pilihan C. Ya, contoh yang keempat, kita punya 2 mol gas monoatomik. Ya. Diproses secara isokorik dengan suhu 300 Kelvin menjadi 350 Kelvin. Contoh soal adalah dari 27 Celcius menjadi 77 derajat Celcius. Nah, isokorik berarti V1 sama dengan V2. Pertanyaan soalnya adalah mencari perbandingan tekanan awal dan akhir. Jadi P1 per P2. Nah, kita mulai dari persamaan gas ideal P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, di sini V1 dan V2 sama, kita hilangkan. Sehingga kalau kita mau perbandingan P1 dengan P2, tinggal sama dengan T1 dibagi T2. Jadi ini tukar tempat nih ya, perkalian silang. Nah, sama dengan T1-nya 300 Kelvin, T2-nya 350 Kelvin, ya. Kelvinnya bisa dihilangkan, dibagi 5 adalah sama dengan 6 per 7. Jadi P1 dibandingkan P2, tekanan awal dibandingkan akhir itu adalah 6 banding 7. Ya. Nah, itu adalah pilihan B. Ya, contoh berikutnya di sini kita punya suatu gas oksigen sebanyak 50 liter. Suhunya adalah 27 Celcius atau 300 Kelvin. Tekanannya adalah 2,45 atmosfer. Kemudian gas itu ditekan, jadi volumenya 50 menjadi 25 liter, jadi ditekan ya. Kemudian selain ditekan, dia suhunya naik menjadi 127 Celcius atau 400 Kelvin. Nah, berapakah tekanan yang diberikan? Jadi P2-nya berapa? Nah, sudah terbayang di sini pakai rumusnya adalah P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per
T2. Yang ditanyakan P2 di sini. Ya. Nah, P1-nya kalau kita masukkan biarkan aja 2,45 atmosfer. V1-nya biarkan 50 liter. Ya. Tetapi T1 harus dalam satuan Kelvin, ya, 300 Kelvin. Nah, P2 dihitung berapa? Ya. P2-nya 25 liter dibagi T2-nya adalah 400 Kelvin, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, liternya bisa hilang, Kelvin bisa hilang, nolnya bisa dihilangkan. 50 dengan 25 di sini dapat 2. Nah, jadi kalau kita kalikan ke sini, P2 itu adalah sama dengan 2,45 dikali 2 dikali 4 dibagi 3, gitu ya. Nah, kalau kita hitung adalah sama dengan 19,6 dibagi 3. Ya. Berapa nih 19,6 bagi 3? Nah, ini hasilnya adalah sama dengan 6,53 ya. Kalau kita hitung, ini satuannya tinggallah atmosfer ya. Nah, ini adalah jawaban nomor A ya. Jadi A. Jadi tekanan keduanya adalah 6,53 atmosfer. Ya, baiklah, kita lihat contoh soal yang terakhir untuk video kali ini adalah di sini rapat massa suatu gas. Rapat massa itu kata lainnya adalah massa jenis ya. Massa jenis gas pada suhu T, tekanan P itu adalah rho. Nah, sekarang tekanannya diubah menjadi 2,8 P. Suhunya 0,4 T. Berapa massa jenisnya sekarang? Ya. Nah, kita tahu massa jenis itu rumusnya rho sama dengan P dikali M dibagi R kali T, gitu kan? Nah, untuk gas yang sama berarti M di sini tetap, R di sini tetap. Jadi massa jenis itu berbanding lurus dengan tekanan, berbanding terbalik dengan suhu. Jadi kalau kita mau bandingkan rho 2 dibagi rho 1 sama dengan berbanding lurus, berarti di sini P2 dibagi P1 dengan T berbanding terbalik, maka di sini T1 per T2 gitu ya. Nah, sehingga rho 2-nya sama dengan P2-nya kita masukkan nih 2,8 P dibagi P1-nya adalah P, T1-nya adalah T, dibagi T2-nya adalah 0,4 T dikali, nah ini rho 1-nya di sini. Nah, P-nya kita hilangkan, T-nya dihilangkan, tinggallah 2,8 dibagi 0,4 atau 28 dibagi 4 sama dengan 7 ya. Nah, rho 1-nya adalah rho ya. Nah, jadi massa jenis 2-nya, rapat massa keduanya adalah 7 rho. Nah, kalau kita lihat di sini adalah pilihan E. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.